Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I will introduce myself. My name is Hardiana from English Education Department 2018. Well, in this video, I will explain about meaning and truth. The first is Tarski's truth definition and sentence meaning. Tarski's truth definition dikemukakan pada tahun 1933 oleh seorang ahli logika, yaitu Tarski. Tarski definition adalah definisi yang memformalkan hubungan antara kalimat dengan nilai kebenaran kalimat tersebut. Tarski merupakan sebuah teori yang digunakan sebagai metode umum untuk mendefinisikan kebenaran sebuah kalimat. Kemudian Tarski mengusulkan bahwa definisi kebenaran suatu kalimat dalam bahasa dapat dikatakan benar apabila setiap kalimat di dalam bahasa tersebut memprediksi rumus dengan benar. Kemudian adapun rumus Tarski yaitu S is true if and only if P, di mana S adalah the name of the sentence dan P adalah kondisi yang menjamin kebenaran suatu kalimat. Kemudian Davidson mengklaim bahwa rumus Tarski untuk teori kebenaran juga dapat memberikan dasar teori makna untuk natural language. Maksudnya yaitu untuk mengetahui arti sebuah kalimat adalah dengan mengetahui dalam kondisi apa that sentence could be true. For example, snow is white. Untuk mengetahui arti rangkaian kata yang menyusun kalimat snow is white adalah dengan mengetahui kondisinya yang harus terkait agar kalimat snow is white menjadi benar. Rumus dari snow is white yaitu snow is white is true if and only if snow is white. Kita dapat mengklaim bahwa kita memiliki teori makna yang lengkap untuk suatu bahasa karena melibatkan atau memiliki rumusan aturan yang dapat memberikan kalimat dengan rumus dengan mencocokkan antara kalimat dengan kondisi sehingga menghasilkan kalimat dalam bentuk yang benar. Akan tetapi reaksi awal para ahli bahasa saat pertama kali diperkenalkan dengan teori ini, para ahli bahasa kebingungan karena pada contoh kalimat snow is white is true if and only if snow is white. Hubungan antara penjelasan makna kalimat dan penjelasan kondisi kalimat, kebenaran kalimat tidak transparan atau sequence of the items of that sentence without any account of their interpretation atau the name of the sentence as dengan kondisi yang menjamin kebenaran kalimat P. Kondisi-kondisi ini membentuk makna kalimat. Cara mudah untuk merujuknya adalah dengan menggunakan kalimat itu sendiri. Jadi pada pandangan semantik, interpretasi semantik melibatkan seperangkat aturan yang secara otomatis memasangkan setiap kalimat bahasa dengan kondisi yang sesuai. The rules of semantics interpretation involve a pairing of an uninterpreted string and something else corresponding to the interpretation of that string is uncontentious, atau dapat dikatakan bahwa interpretation disamakan dengan syarat untuk kebenaran kalimat supaya lebih kontroversial. For example, a boy hurried to his home. Jadi kita dapat mengartikan bahwa anak laki-laki pergi ke tempat tinggalnya atau ke rumahnya dengan gerakan yang cepat atau dapat dikatakan terburu-buru. Misalkan kita telah menentukan kondisi di mana kita setuju bahwa kalimat tersebut benar. Jadi dapat dikatakan bahwa
kalimat itu akan benar jika dikaitkan dengan kondisi yang menjamin kebenaran kalimat yang kita anggap sebagai maknanya. Akan tetapi ada banyak masalah dengan persamaan atau mencocokkan makna, mungkin dikarenakan oleh rumusnya. Dan kondisi P merupakan makna dari S if only if true when S is true. Tapi ini memungkinkan banyak kasus. Kita ambil contoh lain, misalnya the sun is shining, the sky is blue. Mungkin saja terjadi ketika matahari bersinar sehingga langit menjadi biru, tetapi kita tentu tidak langsung menyimpulkan bahwa langit yang biru adalah kondisi yang menjamin kebenaran bahwa the sun is shining, atau the sky is blue adalah spesifikasi dari arti the sun is shining. Kemudian rumus Tarski ini direvisi menjadi S means that P necessarily, S is true if and only if P. Rumus ini sangat kontroversial dan lebih ketat. Jadi ketika kita menggunakan rumus yang telah direvisi, maka rumus ini menangkap pemahaman bahwa memberi makna sebuah kalimat berarti memberikan serangkaian kondisi yang diperlukan dan cukup untuk kebenaran kalimat tersebut. For example, John killed Bill is true if and only if John caused Bill to die. The second is truth conditions and word meaning. Truth conditions is conditions under which a sentence and word is true. Jika makna kata diberi karakterisasi independen, maka makna kalimat dapat diberi karakterisasi turunan dalam istilah makna kata. Dan jika makna kalimat diberi karakterisasi independen, maka makna kata dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap makna kalimat. For example, in the sentence, it is snowing in Nebraska, is true precisely when it is snowing in Nebraska. Truth conditions of a sentence don't necessarily reflect currently reality. They are merely the conditions under which the statement would be true. What is the precise nature of relation between the meaning a word has and the meaning a sentence has? Jadi, teori semantik itu harus menjelaskan sifat komposisi makna kalimat. Bagaimana penafsiran kalimat bergantung pada penafsiran kata. Atau spesifikasi interpretasi yang dimiliki sebuah kalimat adalah spesifikasi dari kondisi yang diperlukan dan cukup untuk kebenaran kalimat itu. Maka penjelasan tentang makna kata harus ada dalam istilah kontribusi sistematis sebuah kata yang membuat kondisi kebenaran kalimat di mana kata itu muncul. For example, the first, the cat catches the dog. The second, the little boy catches his sister. The third, Bill catches the rolling stone. And the last, the cat followed the dog. Dari contoh nomor 1 sampai 3 menunjukkan bahwa a certain set of truth conditions that the object referred to by the expression in the position of grammatical subject is moving in a particular phased way after the object, which is also moving, which is in positions of grammatical object. Maksudnya yaitu objek yang berekspresi atau bergerak cepat dalam posisi si subjek gramatikal setelah objek yang bergerak atau berekspresi pada posisi objek gramatikal. Next, the condition necessary for the truth of number 1 berbeda dari necessary for the truth of number 4. Karena keduanya mempunyai perbedaan yang spesifik, yaitu case and follow. Being the follow carries no suggestion of speed,
Jadi sudah jelas bahwa interpretasi yang diberikan pada kata berkontribusi secara sistematis terhadap kondisi kebenaran kalimat di mana kata tersebut muncul. We can allow the sentence a full monopoly of meaning some sense. Maksud dari monopoli di sini yaitu keadaan di mana satu entitas mendominasi seluruh arti dari beberapa makna. Kemudian kita dapat mengatakan bahwa knowing word is knowing how to work out the meaning of the sentence containing them. The third is meaning and necessary truth. Necessary truth adalah proposition yang tidak mungkin salah. Hal ini dapat diungkapkan dengan mengatakan bahwa kebenaran yang diperlukan adalah proposisi yang benar di setiap yang ada di dunia yang memungkinkan kebenarannya. Why is the concept of necessary truth such theory one? Ada dua alasan menurut Quen mengapa konsep kebutuhan khususnya untuk bahasa alami atau yang disebut sebagai kebenaran analitik dianggap sangat disrepute. The first is the term analytic truth, meaning, definition, and synonymy are interdefinable and that in consequence any proposed explanation of one term by means of the others circular and essentially anti-exercise. Jadi, untuk menjelaskan sinonim dalam istilah makna dan makna dalam istilah kebenaran analitik, maka penting bahwa kebenaran analitik dijelaskan dalam beberapa konstruksi independen jika penjelasan makna memiliki konten apapun. Tetapi langkah standar atau langkah awal dalam menjelaskan kebenaran analitik adalah dengan merujuk pada makna. The second is perbedaan yang jelas tidak dapat ditarik antara kalimat yang secara analitis benar dan kalimat yang secara kontingen benar, dan oleh karena itu the distinction should be abandoned entirely. Maksud dari analitik benar yaitu semata-mata berdasarkan maknanya, sedangkan kontingen artinya belum tentu benar. Maksudnya nilai kebenaran bergantung pada nilai kebenaran kalimat yang menyusunnya, dan kontingen pada fakta, sedangkan analitik benar tanpa memperhatikan fakta apapun yang ada di dalam kalimat tersebut. Meskipun saran dari Quen masih diragukan, akan tetapi konsep analitik ini masih bisa dipertimbangkan dengan logika. Logika adalah studi tentang kebenaran yang diperlukan yang umumnya disepakati untuk membedakan analytic truth and logical truth. For example, contoh yang pertama itu if Socrates is mortal, Socrates is a man. Socrates is mortal, therefore Socrates is a man. Contoh yang kedua yaitu all men are liars. The president is mortal, therefore the president is a liar. Kata all and if merupakan interpretasi dari si subjek. Kemudian kata therefore merupakan kesimpulan atau akibat, atau dapat diartikan sebagai oleh karena itu atau karena itu. Contoh ini merupakan contoh kalimat atau argumen paralel. Di sisi lain, attack the concept of analytic truth is an empty one, dan tidak berbeda dari kontingen truth. Itu disebabkan karena tidak ada perbedaan yang jelas untuk disimpulkan antara pernyataan yang benar berdasarkan strukturnya dan pernyataan yang benar berdasarkan lingkungan eksternal atau kondisinya. Untuk menjelaskan the concept of logical truth, logics are set up atau harus diatur. Logika harus diatur dengan tepat untuk menjaga
logical truth argument. Jadi ketika kita membutuhkan penjelasan tentang kebenaran logis, maka jawabannya adalah kebenaran harus berdasarkan hukum logika. Namun sebaliknya, ketika kita membutuhkan penjelasan hukum logika, maka jawabannya adalah kebenaran logis. Prinsip dasar dari saran Quen yaitu bahwa tidak hanya tentang program menjelaskan makna, tetapi lebih khusus menjelaskan makna dalam terms of truth conditions. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Sartika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.